Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? A'ala kunna bi khairin wa la'afiyah insyaallah tabaraka ta'ala. Baik. Iya. Untuk materi fikih kita lanjutkan, masih tentang Kitabul Hudud ya. Tentang had-had. Sebelumnya kita bahas, minggu kemarin kita bahas tentang daf'us sha'il ya. Membela diri dari orang yang akan melakukan kejahatan atau yang akan berbuat jahat kepada kita. Ya, dan sebelumnya kita jelaskan tentang apa? Qata'ut thariq, irhabi dan sebagainya ya, atau hirabah. Di mana kemarin Ustaz jelaskan ada beberapa poin yang dilupakan, di mana apa? Taubatnya begal, qata'ut thariq ya, perampok ya, bajing loncat ya, yang sejenisnya ya. Kemarin kita jelaskan ada beberapa ya, macam ya, tergantung kondisi dan situasinya, di mana begal ini kalau sampai membunuh maka dikisos ya. Kalau dia tidak membunuh ya, maka dipotong antara tangan dan kiri ya, tangan kanan dan kaki ya, secara bersilang ya, kiri tangan kanan dengan kaki kiri. Nah, apabila dia ya bertobat dari begalnya tersebut, dari perbuatan tersebut, maka ada dua. Yang pertama, kalau dia bertobat sebelum ditangkap, maka gugur semua hadnya ya. Jadi hadnya seperti potong dan sebagainya, dia digugurkan jadi hukuman tersebut. Kalau misalkan taubatnya setelah ditangkap, maka tidak berlaku ya taubatnya, maka diterapkan hukum had ya. Sampai situ dulu. Nah, itu yang usah lupa ya pembahasannya dan kurang ini. Baik. Sekarang kita bahas tentang as-saraqah yang lebih ringan ya. Pembahasannya tentang had pencuri ya. Tamhid ya, permulaan. Uinat syari'atu bil mali wa syuri'at hifdhuh wa muni'at ida'atuh wa faquhu fi ghairi wujuhihi syara' masyru'iyyah. Fanaha ta'ala anil israfi wa tabdhiri, faqala ta'ala wa qul washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Anil Mughirah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha an qila wa qala wa kasratus su'al wa ida'atul mal. Kama u'inat syari'atu bihifdil mal min at-tasallut alaihi min ghairi sahibihi bis-saraqah wal ghasab wal ikhtilas aw juhdil 'ariyah aw khiyanatul amanah, kullu dzalika hifdzan lil mal wa siyanatan lahu. Nah, syariat begitu memperhatikan harta ya. Kemudian kita jelaskan ya maqasidus syariah, tujuan syariat ya, seperti potong tangan ya, qisas dan sebagainya. Tujuannya adalah, yang pertama adalah menjaga agama, menjaga jiwa ya. Kemudian apa? Menjaga kehormatan dan menjaga harta. Nah, di antara tujuan syariat ya, tujuan syariat, maka di sini syariat ya sangat memperhatikan ya harta ya yang kita miliki, maka disyariatkan untuk dijaga harta tersebut, dilarang untuk ya menghilangkannya ya, menyanyiakannya ya, dilarang untuk menginfakkan kepada orang yang bukan
pada haknya, ya, dan dilarang, maka dilarang di sini dalam syariat, ya. Wanuhiya ta'ala, maka Allah SWT melarang kita untuk menghambur-hamburkan harta kita, ya. Sebagaimana yang firmankan Allah SWT, wa kulu washrabu wa la tusifu, makanlah dan minumlah kalian, janganlah kalian melampaui batas, berlebihan. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Dari Mughirah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW melarang dari kilawaqal, kabar burung, ya. Kilawaqal, kabar burung, atau berbicara tanpa ada sumbernya yang jelas, ya, menukil berita yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, kemudian menyia-nyiakan harta. Ya, sebagaimana syariat menjaga harta, ya, dari, ya, rampasan orang lain dengan cara dicuri, digosok, ya, atau diperas atau yang lainnya, ya, seperti di korupsi. Hal tersebut semuanya tujuannya untuk menjaga harta, ya, dan merawat harta. Terus apa definisi dari syarakoh? Syarakoh atau sarikoh, lughatan al-akhdhu bi khafiyah. Secara bahasa adalah mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi. Adapun secara syariat, akhdul mal al-muhtaram al-baligh nisaban wa ikhrajuhu min hirzi mislihi ala wajhi al-ikhtifa bila syubhah. Ya, secara syariat adalah mencuri atau syarikoh adalah mengambil harta yang dijaga, yang muhtaram, yang dijaga, ya, yang dijaga, yang punya hurmah di situ. Orang yang balik dia pencurinya balik sampai nisab. Ya, jadi batasannya berapa nanti kita jelaskan yang dicuri. Wa ikhrajuhu min hirzin mislihi, dan dikeluarkannya dari hirzin mislihi, ya. Dicurinya dengan apa? Dengan sembunyi-sembunyi tanpa ada syubhah di situ. Subhat, ya. Nah, ini cara syariat. Hukum syarikoh. Hukum syariat itu hukumnya adalah haram dan dosa besar, ya. Dan dalilnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ijma. Adapun firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat apa? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Dan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka, ya, sebagai balasan apa yang telah mereka lakukan. Ya, nakala minallah, hukuman dari Allah SWT. Wallahu azizun hakim. Allah Maha perkasa dan Maha bijaksana. Adapun dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang berzina ketika berzina dia dalam keadaan mukmin. Tidak seorang pencuri dia mencuri dalam keadaan mukmin. Jadi orang yang mencuri, orang yang berzina, imannya tidak sempurna. Ya, bukan mukmin, ya. Ya, maksudnya di sini mukmin yang tidak sempurna. Kemudian dalam hadis yang lain juga, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu as-sariqa. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang mencuri, dan sepakat para ulama tentang haramnya mencuri. Nah, ada beberapa hikmah di sini dalam firman Allah SWT. Allah mendahulukan laki-laki yang mencuri daripada perempuan, berbeda dengan berzina, azaniyatu azani, ya. Karena
aglabnya, kebanyakannya orang yang suka mencuri itu adalah laki-laki. Banyak faktor mungkin ya, karena emang seperti itu ya, punya tanggungan dan sebagainya ya. Wallahu alam. Di sini intinya Allah SWT mendahulukan laki-laki karena banyak laki-laki yang melakukan pencurian. Jadi kebanyakan pencuri itu dari laki-laki. Adapun kalau mendahulukan penzina perempuan dan pezina laki-laki, kenapa didahului dengan pezina perempuan? Karena yang mendorong, menarik ya dosa tersebut adalah kebanyakan dari perempuan. Ya mungkin laki-laki dia bisa berzina begitu saja tanpa ada dorongan, ya, tanpa apa? Ada daya tarik dari lawan jenis yaitu perempuan. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ini beberapa hikmah yang harus kita petik ya, dan kita ambil pelajaran di dalamnya. Kemudian haddus sarik ya, tentang hukuman pencuri. Hukuman pencuri qat'u yadayhi yumna min mafsilil kaffi. Jadi hadnya pencuri itu dipotong tangan kanannya dulu. Dari apa? Mafsil. Itu mafsil itu apa? Dari apa? Ya, kaf. Ya, kaf itu apa? Pergelangan tangan ya. Dari bagian apa? Mafsil ya. Mafsil itu apa? Ini bagian yang apa? Ya, yang ya antara apa? Antara yang jendol ini ya. Ya. Ya Allah yang zifa damahu fayamutu. Kenapa dipotong dari bagian lengan ya, dari apa ini tuh? Telapak punggung Ininya. telapak Bukan, ini. pergelangan Enggak, ini teh yang ada itu. sendi. Dari sendi ya. Dari sendi apa? Telapak tangan. Kenapa dari sendi telapak tangan? Ya. Supaya apa? Darahnya tidak mengalir ya, yang bisa menyebabkan mati. Jadi di sini pun apa? Syariat memotongnya. Diberitahu memotong dari bagian apa? Yang tidak membahayakan. Ya. Membahayakan jiwanya. Dari bagian apa? Ya tadi sendi telapak tangan. Dalilnya firman Allah SWT, "Wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahum jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim." Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tuqta'u al-yaddu fi rib'i dinar fasa'ida. Jadi yang dipotong itu pencuri apabila dia mencuri barang seharga 1/4 dinar. 1 dinarnya berapa? 1 dinarnya berapa? Ada yang tahu 1 dinar berapa? Oke, nanti kita jelaskan ya. 1/4 dinar itu sekitar 600-500 ribu. Ya. Emas ya. 1/4 dinar emas. Nah, kalau dia mencuri lebih daripada itu maka dipotong. Kalau kurang tidak. Nanti kita jelaskan ya. Fa in aada ila sarakati quti'at rijluhu yusra min mamsilil ka'ab wa yatruku lahu ukba yamshi alaihi. Nah, kalau dia kembali mencuri maka dipotong ya, dipotong apa? Kaki kiri dari apa? Sendi ya, itu sendi apa? Lutut ya. Dan ditinggalkan atau dibiarkan akobnya ya, supaya bisa jalan. Oke. Syarat dipotong tangan pencuri ya. Syarat-syaratnya di sini disebutkan ada beberapa. Yang pertama, yakunal masruqu malan muhtaram. Hendaklah barang yang dicuri itu adalah barang yang dijaga, yang muhtaram, yang dijaga. Ya,
baik itu secara fisiknya dijaga dalam syariat, ya, muhtaram, dijaga, ya, dihormati. Fa illam yakuna muhtaraman fala qata'ala fihi. Apabila ya harta yang dicuri itu bukan harta yang dijaga menurut syariat dan secara fisiknya, maka tidak dipotong. Ya, mungkin tadi nanti ada takzir, ya, mungkin ya nanti dalam takzir. Yang kedua, ayakuna akhduhu ala wajil khifiyati wal istitar. Jadi ya, yang diambilnya harta tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, tidak kelihatan. In kana ala wajil alaniyah fala qat'atihi. Apabila dia mengambil dengan cara terang-terangan, maka tidak dipotong. Ini namanya gosop, ya, dengan cara dipaksa, dengan cara apa? Ini bedanya gosop. Kalau gosop itu terang-terangan, ya, dengan zalim, ya. Adapun secara sembunyi-sembunyi, ya, misalkan gak ada orang di rumah, ya, kemudian hartanya, uangnya diberangkas, dimari, terjaga, ini namanya mencuri. Kalau misalkan ya di jalan gitu, ya, banyak orang, itu namanya gosop, ya. Yang ketiga, ayakunal mal waqta akhirihi nisaban. Ayablugha al malu waqta akhirihi nisaban. Jadi harta yang dicurinya, ya, ketika dicuri mencapai nisab. Nisab dari sarokoh adalah rubu dinar minaz zahab, ya, rubu dinar minaz zahab, 1/4 dinar dari emas. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tadi kita sebutkan. Kemudian ukuran rubu dinar itu berapa dengan uang sekarang, ya. Baik. Rubu dinar itu 1 dinar setara dengan 4,25, ya, gram. Ya, jadi 1 dinar itu apa? 4,25 gram emas. Warubu gram, jadi 4 gram 1/4, 4/1 gram, 4/1 gram gitu, ya, 4 gram 1/4 itu, ya, 4 gram 1/4. Adapun 1/4-nya adalah 1 gram lebih, ya, 1 gram lebih, ya. Yaitu apa? 625 min 10.000 gram, ya, gram, ya. Adapun, ya, jumlah dari uang kalau diuangkan, ya, ini tergantung ininya, ya, tergantung harganya emas gitu, ya. Nah, kalau emas yang dihitung itu adalah emas murni, ya, emas murni, jangan, ya, bukan murni 100%, tapi ya minimal 199, ya. Kalau misalkan 70 karat itu belum, ya. 70 karat belum itu, ya. Ya, dikalikan sampai emasnya murni sampai 99 karat, ya, atau 99%. Karena emas itu ya komponennya lembek gitu, ya. Dia lunak, ya. Ketika emas ini akan diolah, maka dicampur dengan yang lain, ya, supaya tidak lembek. Nah, jadi kalau misalkan dikalikan dalam atau diuangkan,
Ya, 1 gramnya misalkan sekitar apa? 190 real. Real apa? Real ya. Ya, sekarang realnya berapa? Real itu 4.000 ya. Dikalikan berapa? Ya sekitar 500-an, 500.000 ya. Lebih. Coba kita hitung. 191 kali 4.000. Ya 700 sekarang mah ya. Ya sekitar 700, 600 ya. Kalau dulu seharga 500 ya, 600. Sekarang naik mungkin emasnya ya. Bisa 700. Intinya ya 600 ke atas atau 700 ke atas ya. Punya 1.000 ya. Oke. Kemudian yang keempat, jadi harta yang tadi diambil itu nisabnya berapa? Sekitar 700 ke atas gitu ya. Yang keempat, ayukhrijahu min hirzin mislihi wa yahtarifu irhizu bi ikhtilafil amwal wal ahwal wal buldan. Yang diambilnya harta tersebut yukhrijahu dikeluarkan dari apa? Hirznya. Herz ya, dari herz apa? Balan ya, tergantung dari apa? Hartanya. Harta yang diambil herz. Jadi dikeluarkan dari barang yang dijaga, yang terjaganya. Jadi barangnya itu benar-benar terjaga. Jadi dia yang mengambilnya atau mengeluarkan harta tersebut dari apa? Tempat yang terjaga, tertutup ya, dan ini tergantung ya, beragam ya. Herz itu bisa dengan apa? Gembok, bisa dengan ya peti gitu ya, atau peti ya, atau yang lainnya, lemari ya. Ini kadang berbeda-beda, beragam, tergantung daerahnya masing-masing ya. Terjaga itu seperti apa? Misalkan di tas ya, seperti itu. Dalil disyaratkannya herz yang dijaga ya, terjaga. Hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kam taqta'ul yad. Qala la tuqta'u yadu fi samarin mu'allaq. Fa idza dhammahu al-jari. Al-jari ini qutiyat fi samanil majinni. Wala tuqta'u fi jarisatil jabal. Idza wa al maraha qutiat fi samanil mijanni. Nah, ini hadisnya tentang apa? Dalil tentang apa? Disyaratkannya hirs. Hirs itu terjaga, terpelihara, dilindungi. Yang kelima, tetapnya sarqah, pencurian. Ya, tetapnya pencurian di antara dua perkara. Ada saksi atau pengakuan. Saksi ya, dua laki-laki yang adil. Ya. Dua laki-laki yang adil, muslim berarti ya. Yang kedua adalah pengakuan. Si pencuri mengaku dia mencuri. Ya. Kemudian tidak adanya syubhat. Ya, tadi definisinya tidak ada syubhat. Apabila ada syubhat maka tidak dipotong. Li'annal hudud tudbirahu bisyubhat. Karena hudud itu gugur karena ada syubhat. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Munzir, ajma'a kullu man nahfadhuhu anhu min ahli ilmi anal hudud tudbiru bisyubhat. Bahwasanya sepakat semua para ulama
yang kami hafal, yang kami ingat, semua hudud itu gugur dengan syubhat. Contoh dari syubhat, ya, syubhat yang menggugurkan had potong tangan. Seperti mengambil dari bapaknya, dari harta bapaknya, atau dari anaknya. Ya. Karena seorang bapak mengambil harta dari anaknya, gitu ya, mengambil barang anaknya. Karena seorang bapak, ya, boleh dia mengambil harta anaknya. Ya ana walad wa maluhu li abihi. Karena harta dia, anaknya, dan dirinya adalah untuk bapaknya. Ya, jadi anak tersebut dan hartanya milik orang tuanya. Ya. Yang kedua, contohnya syubhat itu seorang istri mengambil harta dari suaminya. Mengambil harta suaminya. Ini syubhat, ya. Syubhatnya apa? Kemungkinan suaminya apa? Lalai. Ya, tidak menafkahinya. Yang berikutnya mencuri. Syubhat yang berikutnya adalah tidak dipotong tangan, pencuri dalam waktu dia kelaparan. Ya, dalam waktu dia kelaparan. Ketika waktu dia kelaparan. Ya, dimana kalau misalkan miskin, ya, tidak dapat pencaharian, kemudian tidak punya pencaharian sedikit pun, atau tidak punya harta, kemudian dia kelaparan dan dia mencuri harta itu untuk makan, maka tidak dipotong tangan. Jadi syaratnya ada berapa? Yang pertama adalah mengambilnya dengan cara, ya, harta yang diambil ada dengan cara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, hartanya muhtaram. Ya, muhtaram itu dijaga syariat, ya, dihormati. Ya. Kemudian dia mengambilnya dari tempat yang dilindungi atau yang dijaga. Ya. Kemudian tetapnya syubhat. Tetapnya syarakoh. Yang kelima adalah mencapai nisab. Nisabnya berapa? Rubu dinar, ya. Yang keberapa? Berikutnya adalah tidak adanya syubhat. Kalian bisa lihat di sini apa? Ilustrasi gambar dari apa? Pencurian, ya. Seperti ini. Hizrim misrihi, ya, ini tempat yang untuk menyembunyikan atau menjaga harta. Untuk melindungi hartanya seperti ini. Ini kalau dia mengambil tempat seperti ini, ya, dia disebut pencuri. Atau yang lainnya sejenisnya, tergantung ini, ya. Baik. Hikmah disyariatkannya haddus sarakoh. Allah SWT telah mensyariatkan had dengan hikmah diantaranya menjaga harta, ya, dan memeliharanya. Ya. Tujuannya supaya manusia aman dari harta-harta mereka. Dari apa? Tangan-tangan pencuri. Ya. Membuat jerah orang yang melakukan tersebut. Jadi, hukuman had ini dilakukan untuk membuat jerah. Ya. Yang ketiga adalah mensucikan, membersihkan pencuri dan menghapuskan dosa dari dosa tersebut, dari dosa mencuri. Ya. Nah, ini beberapa materi, ya, bisa Ustaz sampaikan. Kita ulangi lagi, ya. Yang dimaksud dengan mencuri itu apa? Mencuri adalah secara bahasa mengambil dalam keadaan tersembunyi atau dengan cara apa? Sembunyi-sembunyi. Adapun secara syariat adalah akhdul mal al-muhtaram, mengambil harta yang muhtaram, dihormati menurut syariat, ya. Al-baligh, ya,
itu mencapai nisabnya, harta tersebut mencapai nisab. Dia mengeluarkan harta tersebut atau mengambil harta tersebut dari tempat yang dilindungi atau yang sejenisnya, ya, dari ala wajhil ikhtifa, dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa ada syubhat. Ini dijelasan tadi syarat-syaratnya ya. Mungkin itu pertemuan sekarang ya. Kita akhiri naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.